Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NPM 1804041153, jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 6. Yang saya hormati Ibu Sylvian Wiryasari selaku dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Moneter di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter dan pemerintah dan Bank Sentral Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal bagi masyarakat umum dan bank reserve bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral seperti giro, deposito berjangka, tabungan, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Kemudian, uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat biasa, untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu sistem moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan sistem moneter yang menerapkan uang primer base money sebagai sasaran kebijakan moneter, Bank Indonesia sekarang secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking. Artinya, perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit dan perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi. Indonesia mempunyai dua sistem moneter, yaitu sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional, yang secara umum ada tiga perbedaan utama dalam sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional. Pada masa kontemporer, dalam kerangka sistem perbankan ganda, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem perbankan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan mengikuti fractional reserve banking system. Karakteristik suku bunga sendiri sangat berbeda dengan konsep bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan, dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan konsep bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya dan nilainya relatif tetap sepanjang tahun. Sedangkan tingkat pengembaliannya mengikuti hasil yang terjadi di sektor real. Artinya, return sendiri tidak ditetapkan secara eksogenus oleh otoritas perbankan syariah. Perbedaan sistem moneter konvensional dan Islam yaitu konvensional menggunakan penggunaan uang fiat, kemudian fractional reserve banking system, instrumen suku bunga,
full bodied folding backed money. Kemudian kalau Islam yaitu menggunakan instrumen suku bunga, full bodied full atau banking money, 100% self banking system, dan konsep bagi hasil. Yang ketiga yaitu konsep sistem moneter Islam. Konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga, yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara. Kemudian, tantangan dan kendala penerapan sistem moneter Islam. Secara historis, perkembangan menuju perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu aspek yang bisa disoroti dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah diantaranya perbankan syariah. Namun di sisi lain ada ancaman-ancaman yang dihadapi dalam mewujudkan penerapan sistem moneter Islam. Diantaranya itu pertama, penerapan sistem moneter Islam di Indonesia dikhawatirkan dikaitkan dengan fanatisme agama dan adanya alergi politik terhadap segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam, menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam karena diduga punya kaitan dengan gerakan fundamentalis Islam. Sebagaimana pengalaman yang terjadi pada era Orde Baru, yaitu 2 dekade pertama kepemimpinan Orde Baru, segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam. Pihak-pihak yang berusaha menghalangi penerapan manajemen moneter Islam semata-mata karena tidak suka akan kebangkitan umat Islam dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa manajemen moneter Islam akan bermanfaat kepada semua orang. Isu eksklusivisme ataupun SARA mungkin dilontarkan untuk mencegah berkembangnya isu penerapan manajemen moneter Islam di Indonesia secara luas. Yang kedua yaitu sistem moneter Islam adalah solusi. Sistem keuangan skema awal yang perlu dilakukan kajian dalam rangka mewujudkan keinginan menjadi ekonomi keuangan berbasis real menurut Islam diantaranya adalah meluruskan kesalahan pandangan terhadap kedudukan uang yang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tapi juga sebagai komoditi, serta pembuatan mata uang tidak menggunakan basis emas atau perak sehingga nilai nominalnya tidak menyatu dengan nilai intrinsiknya. Inilah yang menjadi biang dari segala keruwetan ekonomi kapitalis. Mengatasi krisis keuangan yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang paling penting adalah meluruskan pandangan keliru tersebut. Bila uang dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang dicetak dengan basis emas dan perak, dinar dan dirham, maka ekonomi akan betul-betul digerakkan oleh hanya sektor real saja. Tidak akan ada sektor non-real dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal, dan sebagainya. Kalaupun ada usaha di sektor keuangan melakukan hal tersebut, tentu itu tidak lebih sekedar menyediakan uang untuk modal usaha yang diatur dengan sistem yang benar, misalnya bagi hasil dan mudharabah. Dengan cara itu, sistem ekonomi yang bertumpu pada sektor real akan berjalan mantap, tidak mudah goyang atau digoyang seperti saat ini. Disinilah keunggulan sistem ekonomi Islam. Lebih lanjut atau lebih jauh, menurut Islam semestinya otoritas ekonomi global mulai menyadari bahwa fungsi uang harus dikembalikan pada fungsi awalnya, yakni sebagai alat tukar saja dan alat mengukur nilai barang saja. Jika demikian, maka di mana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi serta diserap pasar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps atau seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis.
Di samping itu, sebagaimana Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter, sebagaimana disampaikan Syekh Abdul Qadim Zalum misalnya dalam kitab Al-Amwal fi Daulati Al-Khilafah, ia mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan di mana kepada satuan itu dinisbahkan apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang, emas dan perak, dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang itu tidak dihubungkan secara tetap dengan emas dan perak, baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas, sistem keuangannya disebut sistem fiat money. Dengan sistem dua logam harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak, sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satuan dengan lainnya dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1 dinar emas syar'i beratnya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'i beratnya 2,975 gram perak. Selanjutnya yaitu peran uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat, bukan private goods. Karena uang berfungsi sebagai public goods, maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaliknya, jika uang diperlakukan sebagai private goods, maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan pada uang itu sendiri. Sehingga, karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai public goods, maka dalam uang harus bersifat flow konsep, artinya uang harus mengalir dalam perekonomian agar perekonomian tidak terhenti. Penimbunan uang bisa berdampak pada macetnya kegiatan perekonomian. Sistem moneter ekonomi berfungsi sebagai pengaturan jumlah uang beredar, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter hanya digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, yaitu kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat, yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter pada saat pandemi COVID-19. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Mindai Reserve Report Rate sebesar 4,00%, suku bunga deposit facility sebesar 3,25% dan suku bunga lending facility sebesar 4,75%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020 guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif. Yang ketiga yaitu mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi berbasis sistem elektronik dan lembaga central clearing, inovasi dan transaksi central coppertary atau CCP. Yang keempat yaitu memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas,
akses pembiayaan, dan digitalisasi sejalan dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang kelima yaitu mempercepat ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penggunaan instrumen pembayaran digital, kolaborasi bank, fintech, dan e-commerce untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Keadaan moneter pada saat ini meliputi 1. Perbaikan perekonomian global berlanjut sesuai perkiraan sebelumnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan juga membaik, terutama didorong stimulus fiskal dan perbaikan ekspor. Ketiga, ketahanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan ketiga 2020 tetap terjaga di tengah dinamika penyesuaian aliran modal global. Keempat, nilai tukar rupiah tetap terkendali didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Yang kelima, inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Keenam, sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Yang ketujuh, sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Kedelapan, ketahanan sistem keuangan tetap kuat meskipun resiko dari meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Yang kesembilan, transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Kepada Ibu Sylvia Nuresa, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.